Shalom, selamat Advent dan selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV. Dimanapun berada, yang mengasihi Tuhan dan yang mencintai firman Tuhan. Kita akan menerima sabda Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar dan kami terima. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayai sabda-Mu dan melakukannya pada waktu kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal Mesias dunia kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Marilah kita mendengar dan menerima firman Tuhan yang adalah roti kehidupan buat kita semuanya yang tertulis di kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat pertama. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya." Jangan takut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak kesengsaraan yang kita alami karena rasa takut yang kita miliki. Banyak kejadian, bahasa tubuh yang menjadi korban karena ketakutan kita. Berapa banyak malam yang tidak bisa kita tidur nyenyak karena takut kita. Ketakutan menurut kita adalah normal sebagai manusia. Ada banyak sumber ketakutan yang kita alami. Ketakutan akan masa depan anak-anak, ketakutan masa depan kita, ketakutan akan krisis ekonomi yang terjadi di masa depan, bahkan yang sedang kita alami sekarang. Ketakutan karena kehilangan pekerjaan. Ada sebagian orang takut kalau tidak menikah. Tetapi ada juga sebagian orang yang takut karena menikah. Ada sebagian orang yang takut untuk memiliki anak dengan tanggung jawab yang mengikutinya. Tetapi ada juga orang yang takut tidak memiliki anak. Hari ini perkataan jangan takut itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Yosua dan kepada kita. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki rasa takut. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berani. Dia ingin kita menaruh iman kita kepadanya. Dia ingin kita menyadari siapa Dia, bahwa Dialah sang empunya dan pengendali masa depan. Berdasarkan itulah Dia meminta kita untuk tidak takut. Dalam konteks bacaan kita tadi, Tuhan meminta kepada Yosua untuk kembali berangkat ke kota Ai, untuk menaklukkan Ai yang sebelumnya mereka sudah berhadapan dengan kota Ai ini, dengan bangsa Amori ini. Dan dalam keadaan yang kalah, kekalahan yang mereka alami berhadapan dengan kota Ai itu membawa trauma yang mendalam bagi mereka. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan mengatakan dan menyuruh mereka, memanggil mereka ke tempat yang sama, menghadapi orang yang sama, menghadapi musuh yang sama, yang sebelumnya meninggalkan trauma yang mendalam bagi mereka. Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita adalah
Bagaimana dia mengajar bangsanya untuk tidak terpasung kepada pengalaman masa lampau. Untuk tidak membiarkan trauma itu meninggalkan dan melumpuhkan rasa dari bangsa itu untuk berharap kepada Tuhan. Sebelumnya di pasal 7, ketika dikatakan pertama sekali mereka berhadapan dengan bangsa Ai adalah juga perintah Tuhan. Tetapi mengapa mereka kalah? Mengapa mereka mundur? Karena ternyata, mari kita lihat di 7 ayat 11 dikatakan di situ bahwa orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Kesalahan, ketidaktaatan, dan keberdosaan merekalah yang membuat kekalahan itu terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu adalah dia kembali menginvestigasi data dari Tuhan itu. Dan pada akhirnya ditemukanlah bahwa salah seorang yang bernama Akan betul-betul mencuri. Dikatakan di ayat 20, ya, dikatakan di situ, ini yang dikatakan. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Pada akhirnya pernyataan ini menjadi dasar bagi Yosua untuk memberangus kejahatan dan dosa itu, dan pada akhirnya mereka Akan dan keluarga beserta seluruh apa yang dimilikinya itu di bumi hanguskan di lembah Akor. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan ini mengingatkan kita pada hari ini untuk jangan takut. Jangan takut menjalani hari, karena firman Tuhan mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Kemenangan itulah yang menjadi milik orang yang percaya. Inilah firman Tuhan yang mendasari kita untuk berpengharapan. Terlepas apapun yang terjadi pada masa lampau, kesedihan, trauma, rasa takut, tetapi janji Tuhan memberikan kemenangan. Janganlah takut, jangan tawar hati, ketahuilah aku serahkan kepadamu, kata Tuhan. Tuhan ingin menyerahkan kemenangan itu kepada kita. Karena itu, pilihlah, lakukanlah firman Tuhan di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Takutlah akan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berkemenangan. Setiap hari adalah peluang untuk mengecap kemenangan dan berkat Tuhan. Dan itu dimulai ketika kita menaati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk sabdamu yang mengingatkan kami bahwa kemenangan yang boleh kami kecap, kebebasan dari masa lampau, boleh kami nikmati pada hari yang baru hari ini, ketika kami memutuskan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menaati kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang menyediakan kemenangan, berkat bagi hidup kami masing-masing. Berkati seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada, dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh perjuangan, dalam seluruh pergumulan yang dihadapi pada hari ini.
Karena di dalam dan bersama setiap peristiwa itu, ada Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan